Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini ya teman-teman, tapi ini hanya sebagai ini aja ya, pengetahuan aja, bukan sebuah bagian materi kita gitu, bukan. Kalau penyebabnya apa, sejujurnya saya juga kurang tahu ya. Kalau misalnya dari jumlah penduduk, Perancis, Jerman nggak sebanyak Cina. Ya, kalau Cina kan penduduknya banyak sekali ya, Amerika, Cina. Tapi kalau Amerika juga banyak, dia banyaknya pakainya variabel. Nah, itu seperti jadi. Kalau membahas ini kita jadi belok pembahasannya ya, jadi ke fenomena sosial jadinya, ya, seperti itu. Ya, ini cuman jadi informasi untuk labor itu bisa dianggap sebagai fix atau bisa sebagai variabel. Ada nggak perusahaan? Ya ada nih perusahaan-perusahaan di ini. Tapi ini kan juga sebetulnya perusahaan-perusahaan di negara ini kita bicaranya mengenai mayoritas ya. Pasti masih ada yang minoritas yang menggunakan yang sebaliknya gitu, pasti ada juga sebetulnya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis fixed cost ya. Fixed cost itu ya karena pengertiannya selalu tetap, tidak berhubungan dengan aktivitasnya seperti apa. Nah, tapi bukan berarti fixed cost itu tidak mungkin untuk naik ya. Jadi sangat mungkin untuk naik ketika dia melewati range tertentu, misalnya sampai sewa 1.000 feet ya, sampai 1.000 dia masih tetap nih. Tapi ketika nanti nyewanya lebih dari 1.000 sampai 2.000 akan menjadi tetap lagi yang lain, akan menjadi meningkat. Misalnya ini berapa sih? Ini $30,000 ya. Nanti ketika 1.000 sampai 2.000, 60.000. Nah, tuh jadi variabel dong. Ya, gini. Oke, sampai 1.000 betul. Tapi kan misalnya nih nyewanya di sini lebih dari 1.000, kenanya di sini kan. Tapi dia misalnya 1.500, bukan berarti menjadi 1.500 jadi ini berapa sih bagi 2? 15 ya. Bukan berarti ini jadi 1.500 terus jadi segini. Bukan berarti seperti itu. Dia nyewa 1.500 ya tetap kenanya 60.000. Nah, seperti itu, bukan jadi 45.000. Nah, fixed cost tuh di sana seperti itu. Beda kalau variable cost hitungannya kan per satuan, 1 feet-nya berapa. Nah, kalau fixed cost-nya nggak seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan relevant range. Jadi bisa ada suatu range tertentu di mana menyebabkan ya total cost-nya berubah, tapi tetap ini si range ini berlaku untuk ukuran range ini gitu, nggak berlaku untuk berarti kalau saya cuma 1.200 tambahannya ini sedikit. Nah, itu nggak seperti itu. Kalau kita misalnya 1.000 nanti ininya dihitungnya satuan, itu yang nanti kita akan masuk namanya mixed cost, campuran, karena sudah ada variabelnya di dalamnya ya, seperti itu. Nanti kita akan masuk ke mixed cost, tenang. Nah, nih jadinya ya fixed cost and relevant cost ya tadi ininya yang tadi saya ceritakan tadi udah di sini ininya ya. Kita kan bisa bilang gitu. Berarti kan ini per satunya ini kan 30.000 ya, ini 1.000 feet. Berarti kan kalau satu berarti 30 harganya ya. Nah, yaitu kalau kita nyebutnya itu variabel, nanti sifatnya gambarnya begini. Nah, ke diagonal. Tapi kan ini kan ceritanya masih fixed cost. Ya, masih fixed cost ceritanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tipe fixed cost itu dibedakan berdasarkan yang pertama adalah maksudnya bukan berarti diterjemahkan dalam arti committed itu janji gitu ya. Bukan artinya itu, tapi lebih kepada maksudnya di sini janji itu adalah tidak berubah terhadap ininya, tidak berubah bergantung kepada aktivitas maksudnya. Jadi itu mau sifat mau ininya sebentar ya, mau lama, mau sebentar sewa gitu ya. Itu makanya hubungannya sama depresiasi, sama equipment, karena kan nggak peduli mesinnya dipakai atau enggak ya. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ya si discretionary. Nah, ini mungkin bisa berubah ya, discretionary bisa berubah tergantung sama yang tadi, yang hubungannya sama relevant range tadi ya, berhubungannya sama si relevant range tadi. Bisa jadi berubah ketika menghadapi suatu keadaan tertentu ya, misalnya tadi sewanya
naik ya, sewanya butuh lebih gitu. Nah seperti itu, makanya butuh judgment ya. Discretionary kan ininya judgment ya, kalau misalnya diterjemahkan judgment gitu, discretionary. Nah tapi kan ini biasanya sifatnya kebijakan ya, kebijakan sifatnya. Nah seperti ini. Nah masuk ke variable cost. Nah variable cost itu ada yang benar-benar true variable cost, jadi asli real variable cost. Real artinya ya benar-benar berubah sesuai dengan aktivitas ya, bahan baku ya, tenaga kerja. Kalau labor kita minta kerja lembur ya berarti naik gitu. Nah seperti itu. Nah tapi ada juga yang step variable cost. Nah kalau step variable cost itu dia naik tapi dia bertahap. Nah terus bedanya apa sama fixed relevant cost tadi? Ya memang hampir mirip, tapi kalau ini step variable cost itu dia lebih pendek periodenya ya, lebih pendek. Misalnya sewa, misalnya ini nih biaya iklan yang hanya berlaku misalnya 2 bulan gitu. Nah seperti itu ya. Atau sewa, kan ada ya misalnya sewa kos gitu kan yang masih terima bulanan gitu kan, ada ya sewa tempat yang masih bulanan. Cuman kan kalau sewa untuk perusahaan besar gitu ya, ruko apa kan jarang ada bulanan ya, jarang. Kalaupun ada itu bulanannya bisa mahal sekali dikenainnya. Nah seperti itu. Nah tapi di sini ini jenis step variable cost yang lain. Jenis variable cost yang lain yaitu step variable cost. Bedanya apa sama fixed relevant cost? Ini lebih pendek, shorter, lebih pendek volumenya. Jadi nggak, kalau tadi kan 1000, 2000 gitu ya. Nah, meskipun ya ukuran pendek itu kan relatif betul ya. Nah biasanya menentukan ukuran panjang pendek relatif itu berdasarkan industrinya. Kalau misalnya sewa tempat di mana-mana periodenya misalnya 2 tahun, 4 tahun gitu. Nah, seperti itu ya. Sewa tempat ruko, pabrik, gudang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sini step up variable cost misalnya bahan baku ada yang misalnya sekodian per 20 kodi berapa harganya, per 30 kodi harganya berapa gitu. Nah, seperti itu. Jadi lebih sedikit-sedikit ininya ya, lebih sedikit-sedikit seperti itu. Oke. Tuh ya, small changes ya, lebih small changes. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau variable cost in total ya selalu berubah, tapi kalau per unitnya tetap. Tapi kalau fixed cost in total tetap, per unitnya yang berubah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, berdasarkan perilaku ini, kita bisa mulai mencari mencari penyebab dari situasi tadi yang perbedaan cost sama per unit yang tadi kita bahas tadi ya. Nah, tapi berbekal ini aja, ini cukup bekalnya. Cuman gini, yang akan kita ini harusnya jenis variable cost-nya di atas tadi ya judulnya. Nah, kalau dari yang tadi yang saya katakan ya, kalau kita relevant cost berarti 1000, ininya 2000 gitu. Nah, mungkin nggak ada yang 1000, terus nanti habis itu berlaku satuan setelahnya. Nah, itu tuh mungkin, dan itu banyak yang terjadi. Nah, ketika hal itu terjadi, artinya biayanya sudah merupakan biaya campuran. Artinya ada ada fixed dan variable. Itu yang disebut dengan mixed cost. Ya, ini yang disebut dengan mixed cost. Ada fixed dan ada variable. Nah, kalau variabel ini ya tadi mau berapapun kalau fix ini mau berapapun aktivitasnya ya dia tetap aja di sini. Nah, ketika variabel itu ada, nih variabel kan di sini ya. 1. Nah, jadi ketika ini pasti dibayarkan, nanti tinggal ditambah di gambarnya yang variable cost ke sini. Ya dari ujung kan ke sini, nah seperti itu. Nah, tapi kalau tipenya kayak yang tadi 1000 terus setelah 1000 kita setelah 1000 kita kita meningkatkan ini biaya kita persatuannya berapa gitu. Nah, itu nanti sifatnya seperti ini. Ya, jadi ini bayar dulu, habis gitu, nah ini variable cost-nya. Ya, jadi ini yang disebut dengan biaya campuran. Nah, nantinya kita akan mencari tahu ya. Persamaannya nggak lain nggak bukan total biaya adalah biaya tetap ditambah